Tekanan, pressure, visualisasi jaket bulu. Kita buka pengulangan 04 puff jaket. Untuk visualisasi pakaian luar seperti jaket bulu, juga barang-barang interior seperti bantal dan selimut, produk lain seperti boneka kain pada Chloe menggunakan tekanan. Untuk membayangkan cara kerjanya, ingatlah bagaimana bola sepak, ban renang, atau kasur jaket bulu. Udara yang kita pompa ke dalamnya menekan dari dalam pada detail-detail yang saling berhubungan dan mereka mengembang. Di Chloe, kita membuat produk dengan cara yang sama. Dalam proyek ini, kita akan mencoba membuat jaket bulu dari pakaian atas ini. Kita perlu 2 lapisan dalam produk seperti ini, bagian luar dan dalam yang saling terhubung. Yang setelah penerapan tekanan akan mengembang dan kita akan mendapatkan jaket bulu. Tetapi pertama-tama kita harus benar-benar menyiapkan lapisan pertama produk. Lapisannya harus dijahit di sekitar avatar. Dan kemudian kita perlu menguraikan garis di mana 2 lapisan produk harus dijahit, garis jahitan. Semua garis dalam yang kita butuhkan hanya ada di lapisan atas. Kita hapus atau pindahkan ke yang dasar. Produk kita hampir siap, yaitu dijahit di sekitar avatar. Dan di bagian depan terdapat garis dasar. Ini adalah penanda jahitan untuk selanjutnya. Dan juga di bagian lengan ada penanda dengan garis dalam. Ini juga jahitan. Saya mengkonversi garis dasar ke bagian dalam. Saya pilih dan gunakan Convert to Internal Line. Saya belum memiliki penanda apapun pada bagian belakang, dan saya akan membuat jahitan lain di sini. Buat garis dalam dengan menggunakan Internal Polygon Line. Dan kemudian gunakan Offset as Internal Line buat garis paralel. Semua garis yang saya dapatkan akan saya salin dan saya duplikat menjadi 2. Saya tempatkan pada detail. Dan kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya tergantung pada produk dan hasil yang diinginkan. Kita dapat bekerja dengan cara lain. Kita dapat membiarkan detail apa adanya, yaitu penanda pada detail akan digunakan garis dalam. Atau kita dapat memotong sepanjang garis dalam. Saya akan memotong bagian depan sepanjang garis menggunakan cut and sew. Saya biarkan detail lainnya seperti apa adanya. Saya jalankan simulasi untuk memastikan semuanya stabil. Jika kita suka hasil pekerjaan dengan penanda, maka kita dapat mulai membuat lapisan kedua. Untuk melakukannya, kita perlu memilih semua bagian kita dengan menggunakan Ctrl A. Atau bagian pemilihan dengan menggunakan Transform Pattern. Klik kanan mouse dan pilih fungsi Layer Clone, Under, atau Layer Clone Over. Kita dapat menggunakan salah satu dari fungsi seperti yang kita inginkan. Layer Clone Under yaitu menggandakan lapisan dari bawah. Layer Clone Over adalah menggandakan lapisan di atas. Saya memilih Layer Clone Under. Saya dapatkan salinan lapisan atas, ambil dan geser dengan mouse, dan saya tempatkan di jendela 2D. Saya akan tempatkan pola-pola ini di bawah untuk memahami bahwa ini adalah lapisan bawah. Jika kita memilih Layer Clone Over, maka lapisan atas akan terbentuk, dan salah satu detail kita miliki akan menjadi lapisan bawah. Jadi semua detail lapisan bawah baru kita di jendela 3D sudah diletakkan sesuai kebutuhan, yaitu tepat di bawah lapisan atas yang sudah dijahit. Ini adalah detail yang ada di dalamnya. Dan seluruh detail dari kedua lapisan dijahit bersama di sepanjang kontur dan garis dalam. Dan kita tidak perlu menjahitnya, maka dari itu kita perlu menghapus garis tambahan pada detail sebelum menggandakan lapisan kedua. Selain itu, detail lapisan atas dan bawah dihubungkan dengan pengeditan simetris dan jika kita satukan, maka pada lapisan kedua detailnya juga akan berubah. Penggandaan semacam itu dapat digunakan tidak hanya untuk jaket bulu, tetapi juga di mana kita perlu menjahit 2 detail yang serupa, misalnya pada manset, kerah, placket, bagian pinggang, dan detail serupa. Kembali ke produk kita.
Saya akan menambahkan satu kain lagi ke daftar. Saya akan mewarnainya dengan warna yang berbeda. Dan tetapkan kain ini ke detail lapisan bawah sehingga kita dapat membedakannya. Saya akan menjalankan simulasi untuk memeriksa apakah semuanya stabil. Sekarang kita dapat menerapkan tekanan, pilih detail lapisan atas. Dan dalam properti kita menemukan parameter pressure atau tekanan. Tekanan default adalah 0. Kita dapat mengatur nilai positif atau negatif dari 0 hingga 70. Semakin besar angkanya, semakin besar efek renggangnya. Jika kita ingin tekanan dari bagian dalam, maka kita tetapkan nilai positif. Misalnya, mari kita masukkan 30. Untuk lapisan bawah, untuk menyeimbangkan yang atas, kita tentu harus mengatur tekanan yang sama. Dalam hal ini 30. Tetapi dengan tanda minus, karena kita memiliki lapisan bawah yang dijahit menghadap ke sisi atas bagian dalam. Yaitu jika kita ingin tekanan pada sisi depan detail, maka kita tetapkan nilai negatif. Kita mungkin ingin membalikan lapisan bawah agar menjadi bagian dalam ke dalam dengan lapisan atas kita. Kita dapat melakukannya dengan fungsi flip normal atau balikan normal. Fungsi ini tersedia di jendela 3D. Pilih semua detail lapisan bawah dan terapkan fungsi ini. Produk kita, lapisan bawahnya dibalik dan di jendela 2D detailnya juga dibalik. Tetapi di sini, pada lapisan ini kita juga perlu memberikan nilai tekanan positif. Karena perlu tekanan dari dalam, yaitu dari dalam keluar lapisan ini. Anda dapat bereksperimen dengan tekanan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Tetapi ingat bahwa nilai angka untuk kedua lapisan harus sama. Tetapi tanda-tandanya mungkin berbeda sesuai dengan situasi ketika semuanya telah siap, kita aktifkan simulasinya. Perlu diingat bahwa tingkat renggangan produk tidak hanya tergantung pada tekanan, tetapi juga pada ketebalan garis jahitan. Semakin besar jarak antara garis, semakin mengembang. Juga tingkat renggangan dipengaruhi oleh kain yang ditetapkan pada produk. Mari kita letakkan nilon tipis untuk kain kita. Kita lihat bahwa jaket bulu telah sedikit lebih mengembang, karena kain ini lebih tipis dari aslinya dan lebih rentan terhadap benturan. Saya telah menunjukkan pada Anda dua opsi untuk bekerja dengan detail untuk jaket bulu, dengan potongan di sepanjang garis jahitan dan tanpa potongan. Dan seperti yang Anda lihat, kedua opsi bekerja, yaitu lapisan bawah dijahit dengan yang di atas, di sepanjang kontur, dan di sepanjang garis dalam. Namun, ketika kita memotong detailnya, kita dapat mengatur tekanan sendiri untuk setiap bagian. Dan dengan begitu, menyesuaikan ketebalan jaket bulu sesuai kebutuhan di area yang berbeda. Jika detail tidak dipotong, maka kita tidak dapat mengatur tekanan di setiap sel. Itu akan menjadi biasa untuk seluruh bagian. Ketika kita cukup puas dengan jaket bulu kita, tentu saja kita dapat membuatnya menjadi lebih sempurna. Kita dapat menghapus kaitan antara detail atas dan bawah dengan remove link editing, hapus pengeditan terkait. Saya memilih semua detail dan menggunakan fungsi ini. Dan sekarang kita dapat menambahkan beberapa baris, elemen, dan detail tambahan secara terpisah untuk lapisan dalam dan untuk lapisan luar. Untuk membuat produk terlihat lebih realistis, jika diinginkan kurangi particle distance. Pilih semua detail dan tetapkan particle distance 5. Setelah itu saya jalankan simulasinya untuk melihat bagaimana produk saya berubah.
Begitu juga pada garis jahitan dan kontur detail, kita dapat menambahkan properti elastik dan atur sesuai kebutuhan. Misalnya saya akan melakukannya untuk bagian lengan. Pilih garis jahitan dan atur properti elastik. Atur parameternya dan jalankan simulasi. Kita juga dapat mengatur properti elastik untuk garis bawah. Dan tentu saja garis jahitan dekoratif juga akan sesuai pada garis jahitan. Saya membuat garis jahitan dekoratif di lapisan luar lengan baju pada garis bagian dalam. Dan kita dapat menyesuaikan tampilannya. Sekarang saya memiliki pergeseran. Saya menghapusnya dan mengaturnya ke 0. Saya juga akan menambahkan ukuran jahitannya. Dan ketebalan benang. Ini juga lebih baik untuk memilih warna yang sesuai dengan produk kita. Jika jahitan ternyata terlalu terbenam ke dalam produk kita, maka ini dapat dibenarkan dengan menggunakan parameter pergeseran Z. Juga pada jaket bulu akan berguna untuk menambahkan puckering. Puckering adalah kerutan. Saya menetapkan kerutan ke garis jahitan juga. Dan membuat pengaturan. Dalam parameter, saya akan mencentang kotak both side, sehingga kerutan terletak di kedua sisi garis. Dan kita juga perlu menyesuaikan penampilannya. Dalam set standar, kita memiliki tekstur untuk nilon, yang dapat cocok untuk jaket bulu seperti itu. Saya pilih nilon di properti, dan juga dapat mengatur opacity atau transparansi. Jika kita atur kerutan menggunakan tekstur, tetapi saya hanya memiliki normal map, jadi saya akan mengubah intensitasnya. Juga sesuaikan lebarnya. Dan kepadatannya density. Seperti inilah hasil yang saya dapatkan. Selain itu, kita dapat mengganti kain untuk produk kita jika perlu. Menetapkan beberapa tekstur dan menyesuaikan tampilan keseluruhan. Saya akan menetapkan material yang lain ke lapisan atas. Saya pergi ke properti kain dan atur material satin sutra. Sekarang semua detail dapat dilihat lebih baik. Dan tentu saja, kita perlu menambahkan aksesoris, misalnya resleting. Cara bekerja di fitting kita akan belajar dengan di salah satu pelajaran berikut.